Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kaum muslimin, sahabat pendengar radio Syiar Aceh 96,1 FM di mana saja berada, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini, di sore hari ini, kita masih diberikan kemudahan dan kesempatan sehingga masih bisa menyapa para pendengar di mana saja berada. Kebanggaan dan kebahagiaan bagi kami masih bisa berkontribusi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat melalui radio ini. Radio Syiar Aceh 96,1 FM, Radio Alkan 106,1 FM Kota Langsa, dan Radio As-Sunnah 91,4 FM Takengon. Serta pemirsa TV STA TV di mana saja berada yang bisa menyaksikan siaran ini secara langsung yang diselenggarakan di sore hari ini, edisi hari Senin tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 7 Desember 2020 Masehi. Insyaallah tema talkshow kita di sore hari ini seperti yang sudah kita diumumkan di media sosial kita, merupakan mungkin tema yang sangat penting juga di akhir-akhir ini untuk perlu kita bahas, yaitu ucapan menunjukkan akhlak dan akidahmu. Ini tentunya pembahasan menarik para pendengar di mana saja berada. Dan bagi Anda yang ingin berpartisipasi nanti bisa mengirimkan pertanyaan ke 0852 1414 2314 via WhatsApp dan SMS. Dan bisa juga menghubungi kami via telepon di 0852 7732 3266. Alhamdulillah, Ustaz Haris sudah bergabung bersama kita di studio Syiar Aceh 96,1 FM, Jalan Taman Siswa nomor 56 Merdu di Banda Aceh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pembahasan kita cukup menarik nih Ustaz untuk di sore hari ini ya, yang mungkin perlu juga kita bahas karena kan sebagian kita mungkin berpendapat ya, yang penting akhlak akidah, tauhid terlurus dulu. Kemudian kita akan melupakan yang sangat penting yang merupakan salah satu asas dakwah juga Ustaz ya, yaitu menyampaikan dengan kelembutan Ustaz ya. Kita mungkin Ustaz bisa memberikan pengantar dulu nih tentang tema kita di sore hari ini Ustaz. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, sahabat pendengar Radio Syiar Aceh 96,1 FM dan juga Radio Kans yang ada di Kota Langsa dan Radio As-Sunnah yang ada di Kota Takengon. Alhamdulillah, pada hari sore hari ini kita kembali bisa menyapa para pendengar semuanya dari ruang studio kami di Merduati Banda Aceh. Dan sebagaimana yang telah disampaikan, materi yang kita sampaikan hari ini adalah sebuah materi yang sangat penting, ya, materi yang sangat urgen dalam kehidupan kita sehari-hari, karena ini merupakan pondasi yang paling asal di dalam agama kita, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Saling tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan di atas ketakwaan, dan jangan kalian saling tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Wattaqullah, dan takutlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah itu hukumannya sangatlah dahsyat. Dari ayat ini para ulama mereka menyebutkan ada dua hubungan yang harus kita jaga. Yang pertama hablum minallah, dan yang kedua adalah hablum minan nas. Ya, hubungan kita dengan Allah ingatkan wattaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Iya. Kemudian sebelumnya Allah menyebutkan saling tolong menolong di atas perkara yang di dalamnya ada ketaatan dan kebaikan, dan jangan kalian saling tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Ini sifatnya adalah muamalah, yaitu hablum minan nas. Hubungan kita dengan manusia. Ya. Dan hubungan di antara kita manusia, di antara bentuknya adalah cara kita berbicara, cara kita berinteraksi dengan manusia. Ya, banyak hal yang masuk dalam pembahasan ini. Dan kita juga harus memahami, seperti yang sering saya sampaikan di kajian, ya,
perkara tauhid adalah perkara yang sangat organ dalam agama. Iya. Perkara kesunnah adalah perkara yang organ dalam agama. Begitu juga perkara bid'ah adalah sesuatu yang harus kita tinggalkan. Apalagi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Inilah pokok dan pondasi. Namun seseorang mereka tidak hanya khawatir ya dengan perbuatan kesyirikan kepada Allah. Dia khawatir perbuatan bid'ah yang akan bisa dia terjatuh padanya. Taib, ini adalah sesuatu hal yang positif. Tetapi ketika seseorang ya dia hanya fokus dengan hal yang saya sebutkan ini saja, tetapi dia tidak memiliki pandangan atau tidak peduli dengan sisi yang sifatnya muamalah. Apakah itu lisannya ataukah yang semisalnya. Kita ketahui masuknya seseorang ke dalam kesyirikan itu tidak hanya dengan dia berbuat syirik. Ya, masuknya seorang dalam neraka tidak hanya dengan dia berbuat amalan-amalan yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi masuknya seseorang ke dalam neraka juga bisa dikarenakan lisannya. Ya, sangat banyak hadis-hadis yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muflis ya'ti yaumul qiyamah bi salatin wa zakatin wa hajjin. Orang yang muflis, orang yang bangkrut adalah orang yang datang nanti kelak di yaumul qiyamah dengan salat, dengan zakat, dengan haji, dengan amalan-amalan yang sangat banyak. Akan tetapi dia mencela si fulan, dia mengambil harta si fulan, dia memukul si fulan, dia menzalimi si fulan. Ini sifatnya kan muamalah. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan-kebaikan dari salatnya, dari zakatnya, dari hajinya kepada orang yang dia pernah zalimi dulu di dunia. Nah, sementara orang yang dia zalimi di dunia itu sangatlah banyak. Akhirnya pahalanya sudah habis, kemudian Allah memberikan dosa orang yang dia zalimi kepada dirinya. Akhirnya dia tidak membawa apa-apa, kemudian Allah celupkan dia ke dalam neraka. Dan juga Rasulullah menyebutkan bagaimana seekor kucing yang dikurung oleh seorang wanita salehah yang dia tidak diberi makan, kemudian membuat dia mati, dan kemudian perempuan salehah ini yang menjaga hubungan dia dengan Allah, yang menjaga batasannya dia dengan Allah, menjadi sebab dia masuk ke dalam neraka. Jadi hal-hal yang seperti ini perlu untuk kita perhatikan bersama-sama. Apakah itu bentuknya lisan, apakah itu bentuknya muamalah, dalam masalah urusan keuangan seseorang, dalam masalah harta seseorang. Ya, hendaknya seseorang tidak bermudah-mudahan dengan hal tersebut. Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Seorang muslim adalah orang yang terjaga, muslim yang lainnya dari lisannya dan juga dari tangannya. Ini merupakan standar dari kehidupan seorang muslim. Kalaupun dia tidak bisa memberikan kebaikan kepada orang lain, setidaknya jangan sampai kejelekan dia itu berpindah kepada orang lain, apakah lisannya ataukah tangannya. Nah, para pendengar di mana saja berada, tentunya kita membahas permasalahan ini bukan untuk memvonis orang lain, Ustaz. Ini pelajaran untuk kita sendiri. Iya, nasihat bagi kita pribadi. Ya, tentunya kita ingin juga ini menjadi merata akhlak seperti ini di seluruh kaum muslimin, Ustaz, ya. Nah, salah satu cara Nabi berdakwah, Ustaz, kan dengan akhlak, Ustaz, ya. Dengan ucapan seperti Nabi Ibrahim pada ayahnya, kemudian Nabi Musa kepada Fir'aun, Ustaz, ya. Kemudian tentunya ucapan Rasulullah kepada kaum musyrikin pada saat itu. Itu merupakan teladan yang sangat baik bagi kita, Ustaz. Namun kenyataan ya yang kita hadapi di hari-hari ini, Ustaz, ya, terkadang hal seperti itu tidak tercermin ya dalam kehidupan seorang muslim. Siapa saja dia, baikkah dia tokoh, orang biasa seperti biasa, tidak berjalan ya seperti jalan yang sudah ditempuh pendahulu kita, Ustaz. Ini mengapa bisa terjadi ini, Ustaz? Ini mungkin perlu penjelasan bagi kita. Baik, tentunya saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, dari segala sumber kebaikan setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala adalah kuatnya seseorang dalam memahami warisan yang terwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga sebaliknya, ya sumber daripada segala bentuk kejelekan adalah ketika jauhnya manusia dari sumber warisan yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga segala kebaikan, ya segala sebab-sebab yang akan bisa menghancurkan manusia itu dengan pengetahuan dia dengan ilmu agama. Ya, pengetahuan dia terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau kita melihat dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan,
fabima rahmatin minallahi linta lahum Iya. wa la in kunta faddal ghalidha lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum ila akhir ayat. Iya. Allah mengatakan fabima rahmatin minallahi linta lahum, daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allah menanamkan rasa kelembutan yang ada kepada dirimu. Iya, iya. Ya, dan kalau seandainya engkau bersikap kaku kepada mereka, engkau bersikap kasar kepada mereka, maka niscaya mereka akan jauh darimu. Ya, mereka akan jauh darimu. Tapi perhatikan, ya saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita ketahui bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari sisi nasab, dari pihak ibu ataukah pihak ayah adalah nasab yang terbaik di muka bumi ini. Iya, iya. Ya, dari pihak bapak nasab beliau sampai kepada Nabi Ismail. Juga dari nasab ibu beliau nasabnya kembali kepada Nabi Ismail alaihissalam. Dan juga dari sisi kedudukan beliau adalah orang yang sangat mulia. Ya, sebelum beliau diangkat sebagai rasul beliau adalah orang yang mulia. Apalagi setelah beliau diangkat sebagai rasul. Nah, kalau seandainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang posisinya dan kedudukannya sebagai seorang rasul, ya kalau seandainya beliau berbuat kasar, beliau kaku, maka manusia akan jauh dari beliau. Nah, apalagi kita yang bukan siapa-siapa, yang kita bukan dari nasab juga kita sangat jauh daripada nasabnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, apalagi mungkin dengan latar belakang kita adalah orang-orang yang memang yang punya banyak cacatnya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di masa sebelum beliau diangkat, sebelum diangkat tidak ada cacat dalam kehidupan Rasulullah karena beliau terjaga. Nah, apalagi misalnya kita ada kehidupan kita cacat dalam hidup kita, kemudian kita juga bersikap kasar, bersikap kaku dan lain sebagainya, maka tentunya ya manusia akan lari dari kita. Ya, nah ketika manusia akan lari dari kita, manusia tidak senang dengan kita. Ya, tentunya apa yang akan kita bawa dari dakwah kita, apa yang akan kita sampaikan dari nasihat-nasihat kita mungkin itu akan terpental. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kenapa nasihat yang beliau sampaikan itu begitu meresap di hati para sahabat? Karena akhlak baik yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kebaikan akhlak beliau itu hal yang sangat mendetail. Sampai-sampai disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hampir tidak pernah mengatakan tidak. Tidak saja hampir, beliau tidak pernah mengatakan kalau seandainya ada orang meminta sesuatu kepada beliau. Beliau akan memilih kalimat-kalimat yang kalimat tersebut tidak memojokkan atau tidak, istilahnya tidak membuat orang yang meminta kepada beliau itu istilahnya terkecewakan. Walaupun misalnya beliau tidak menolak apa yang diminta, tetapi beliau menggunakan ibarah yang tersebut akan membuat motivasi dan semangat buat orang lain. Ya, mungkin di antara kisah yang masyhur sekali, kisah ketika Rasulullah mengkhabarkan ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Kemudian Rasulullah kemudian berdiri Ukasha, ya Rasulullah, ud'ullahu li an akuna minhum. Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar aku termasuk dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Kemudian Rasulullah mengatakan anta minhum, kebagian dari mereka. Kemudian berdiri sahabat yang lainnya. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, ud'ullahu li an akuna minhum. Kemudian Nabi mengatakan apa? Rasulullah mengatakan, enggak, saya enggak mau, enggak. Tapi Rasulullah mengatakan, waqad sabaqaka Ukasha. Ukasha itu telah mendahuluimu. Kenapa di sini Rasulullah mengatakan memilih kalimat yang ini? Mungkin di antara hikmahnya adalah memberikan motivasi. Wah, ini saya ke depannya harus terus berlomba-lomba dengan kebaikan. Jangan sampai saya tertinggal lagi dengan kebaikan. Ya, ini coba tadi saya lebih duluan meminta, mungkin saya dapat. Tapi karena saya tadi mungkin agak lalai, akhirnya Ukasha yang maju. Ini kan kalimat-kalimat yang motivasi yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi subhanallah ya. Jadi kalau kita merujuk kepada apa yang saya sebutkan tadi, asal daripada kebaikan adalah kuatnya seseorang berpegang di atas warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya pembahasan A dan B, tetapi bagaimana bawaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam memilih kalimat-kalimat. Ya, ketika anak perempuan beliau datangi beliau, Fatimah radhiyallahu taala anha, menceritakan kepada ayahanda bahwasannya beliau terlalu lelah mengurusi Ali, mengurusi Hasan dan Husain, sehingga beliau meminta untuk dijadikan seorang pembantu yang membantu pekerjaannya. Rasulullah waktu itu menolak, tetapi cara beliau menolak apa?
maukah aku berikan kepada engkau wahai Fatimah sesuatu yang lebih bagus dari itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak mengatakan ya kamu kodratnya perempuan ya harus kayak gini, kalau nggak jangan kawin. Kan gitu. Nggak ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan kalimat-kalimat seperti ini. Tapi Rasulullah mengajarkan beliau berzikir, ya Allahu Akbar 33 kali dan seterusnya sebelum beliau tidur. Itu sama seperti kekuatan sama kekuatan kalau beliau punya seorang pembantu. Jadi hal-hal yang seperti ini harus kita harus kita teladani, kita budayakan. Nah, tentunya bagaimana caranya? Ya seseorang itu harus memiliki kekuatan, memiliki ilmu bagaimana kehidupan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kalau seandainya kesehariannya cuma ngikutin berita politik nih, pemerintah buat apa nih, pemerintah kebijakannya apa, yang hari-hari politik kebijakan pemerintah itu saja yang dibaca, itu saja yang diikuti, bagaimana kita akan bisa mengetahui daripada mutiara dari kehidupan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya kita nggak dapat di TV A, TV B, TV C. Itu ada di buku-buku para ulama dan di buku-buku hadis. Jadi kalau ditanya apa sebabnya, ini sebabnya. Jauhnya mereka dari ilmu agama itu sendiri. Nah, Ustaz, ini lebih ditekankan Rasulullah memberikan edukasi dan pelajaran kepada para sahabat dan kaum muslimin itu kan penuh dengan etika, Ustaz, penuh dengan seni lah istilahnya, Ustaz. Ada menjadi pertanyaan nih bagi saya, Ustaz. Rasul terkadang memberikan nasihat kepada sahabat kan berbeda-beda, Ustaz, ya. Terkadang mereka keras menekankan, terkadang dengan kondisi manusia berbeda lembut menyampaikan, Ustaz. Mungkin ada hikmah yang bisa kita ambil nih, Ustaz. Masya Allah, ini adalah dari kecerdasan dan kefakihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menghadapi beraneka ragam jenis manusia yang beliau hadapi. Dan tentunya tidak bisa disamaratakan dari seluruh kondisi dan keadaan manusia. Dan mengetahui keadaan audien, orang yang didakwahi, ini merupakan salah satu usul daripada dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman, ya sebelum beliau mengingatkan, mewasiatkan Mu'ad bin Jabal akan konten pembahasan yang akan beliau bahas, ya. Beliau mengatakan innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Ya, wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlul kitab. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan setelahnya, baru kalau kemudian serukan mereka kepada tauhid. Setelah itu kamu serukan mereka sholat. Ini kan konten ini, konten tauhid, konten sholat, zakat dan seterusnya. Nah, sebelum Rasulullah berbicara tentang konten, Nabi SAW menyebutkan ahwal, keadaan orang yang akan didakwahi. Mereka tuh ahlul kitab. Nah, ahlul kitab sesuatu yang sudah difahami. Mereka pintar, mereka punya kitab. Dan orang Bani Israel sebagaimana Allah ceritakan dalam Al-Quran itu bengal. Nabi Musa alaihissalam begitu sabar dalam menghadapi mereka setelah diberikan makanan dari surga mana wasalwa. Kemudian setelahnya kami nggak bisa cuman makanan ini saja, kasih yang lain dong. Jadi memang bengal keadaannya orang-orang Bani Israel pada waktu itu. Nah, sehingga dari hadis ini menunjukkan kepada kita pentingnya untuk kita mengetahui keadaan seseorang satu dengan yang lainnya. Dan Nabi kita SAW ketika memberikan wasiat itu juga berbeda-beda dengan kondisi dan keadaan orang. Ada Rasulullah memberikan wasiat kepadanya, Rasulullah memberikan wasiat kepada seseorang untuk menjaga sholat duha. Ada Rasulullah memberikan wasiat kepada seseorang jangan marah. Ada terkadang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membiarkan dia berbuat seperti itu. Seperti ada seorang badui yang kencing di masjid, dibiarkan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah mengingkari orang yang kencing di masjid tadi. Tapi ada juga Rasulullah mengatakan tafattan anta ya Mu'ad, engkau telah berbuat fina wahai Mu'ad. Rasulullah juga pernah mengatakan da'a fa innaha mumtinah, tinggalkan seruan-seruan seperti ini karena sesuatu yang sangat bau. Dan ini kita melihat kondisi dan keadaan sahabat yang dihadapi oleh Nabi SAW itu berbeda-beda kondisi dan keadaannya. Begitu juga ada sahabat yang mereka berbuat kesalahan. Seperti Ka'ab bin Malik di Baiqat selama 50 hari 50 malam. Ada sahabat yang berbuat kesalahan seperti Hatib bin Balta'ah yang beliau mengirim surat ke Mekah mengkhabarkan bahwasanya Rasulullah akan menyerang kota Mekah. Ini sebuah kesalahan. Tetapi tidak semua sama Rasulullah SAW menghukumi satu dengan yang lainnya. Dan ini memberikan pelajaran kepada kita
bahwasannya kita harus pintar-pintar dalam menghadapi dan melihat kondisi seseorang. Misalnya kita seorang pemberi dakwah, mengajarkan ilmu. Di tengah kita ada orang-orang penuntut ilmu. Yang mana seorang penuntut ilmu yang mereka santri lah ya, mungkin bahasa yang mudahnya, yang mereka memang duduk di ma'had, yang mereka memang sudah ini dan ini dan ini. Nah, ketika mungkin dia ribut, kita bisa menegur. Ya, nggak pantas penuntut ilmu seperti ini. Bersandar duduknya, nggak bawa buku dan semisalnya. Kan begitu. Nah, seandainya kita marah dia dengan dia, kita singgung dia, ya dia kemungkinan besar dia akan tetap hadir kajian dan yang semisalnya, karena memang orang yang sudah terdidik dengan ilmu. Tapi ada misalnya kita mengaji di masjid-masjid umum, ya ada orang yang baru datang hadir di pengajian miskin. Ya miskin dalam bahasa Arab itu bukan hanya kekurangan harta ya, tapi maksudnya ya orang yang cinta dengan ingin melihat kajian dan sebagainya, yang belum mengerti ilmu, duduk bersandar misalnya di tiang dengan kaki selonjoran. Ya nggak bisa kemudian kita dari adab menuntut ilmu itu sebagaimana hadis di Jibril yang mana duduknya harus sopan begini dan begini. Kamu duduk yang benar tuh. Ya tentunya nggak bisa. Harus lihat kondisi dan keadaan. Nah kalau kita tegur dia model seperti itu, jangan harap orang seperti ini kebanyakan akan datang lagi di majelis. Dia akan jauh. Tadinya pokoknya ada pengajian di sana. Saya dengar tuh dari pengumuman siar tauhid ada pengajian di masjid ini. Ingin ikut lah. Soalnya ya saya pengen mendalami, soalnya saya dengar kajiannya di radio enak. Ya misalnya begitu. Dia hadir di majelis yang namanya orang awam miskin, nggak ngerti dia, terkadang ada nggak paham atau mungkin dia lagi lelah, pulang kerja dan semisalnya, maka nggak bisa kemudian kita memukul sama rata. Ya, dan ini perlu difahami, perlu untuk diingatkan, ya perlu untuk misalnya ya diingatkan untuk kita sendiri, ya menghadapi kondisi dan keadaan manusia. Nah begitu juga misalnya dia orang yang berbuat sebuah dosa, berbuat maksiat, ya memang maksiat itu harus dihentikan. Cuman terkadang ketika orang berbuat A, berbuat B, antara A dengan si B, terkadang kita harus melihat kondisi dan keadaan orang tersebut. Ya melihat dari kekuatan imannya dan seterusnya kan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ibaratnya kalau kita seorang dokter harus memberikan resep yang pas ya. Ya harus resep yang pas. Ya sesuai yang milihnya 1000 atau milihnya 500. Nggak boleh sama rata. Ustaz, di akhir-akhir ini mungkin kita bukan senang ya, kita akan sedih juga Ustaz, sebagian kaum muslimin akibat ucapannya masuk penjara. Kemudian ya ada juga akibat mungkin tulisan di Facebook berujung dengan hukum, Ustaz ya. Kita bukan senang ya, kita kan tentunya prihatin dan sedih, Ustaz ya. Mungkin dari hal ini apa yang bisa kita ambil pelajaran, Ustaz nih? Jadi kalau seandainya senang, ya mungkin tergantung kondisi dan keadaan. Iya, betul juga, ada Ustaz. orang yang memang dia sudah membuat kerusakan, dia sudah membuat hal-hal yang tentunya akan merusak daripada citra Islam, dan orang akan menganggap bahwasannya inilah yang mewakili Islam. Berarti orang-orang yang memakai pakaian-pakaian seperti ini, betul, ya ini sampelnya seperti itu. Dan tentunya ini harus diingkari. Ya mungkin salah satu hal yang bisa mengingkari kejelekannya, ya mungkin dia dipenjara dan semisalnya, atau diberikan hukuman, kan seperti itu. Dan ada sebuah syair Arab disebutkan, ihfad lisanak ayyuhal insan, la yaludannaka innahu thuban. Jagalah lisan engkau wahai manusia, jangan sampai dia mematokmu. Ya, jangan sampai dia memangsa dirimu. Jadi innahu thuban. Jadi seakan-akan ucapanmu itu seperti ular. Faham? Kita memelihara hewan peliharaan. Ada ular kobra, dapatnya kecil, imut gitu kan. Orang senang melihatnya. Ya karena masih kecil, nggak memberi mudarat. Tapi kita pelihara kemudian dia sudah 3 meter, 5 meter. Ya, itu ibaratnya dia akan mematok kita sendiri. Nah lisan demikian. Ya jaga lisanmu. Jangan sampai lisanmu itu yang mematok dirimu sendiri. Yang ngomong, asal ngomong, nggak mikir, ya kemudian masuk penjara. Ya dihukum sekian tahun. Ya kemudian anaknya, istrinya, dan lain sebagainya, dia nggak bisa bekerja. Makanya berpikir.
Dan kemudian lagi misalnya ya nangis-nangis dan lain sebagainya. Ini kan ya begitulah. Hampir kondisi dan keadaan kita sudah sering menyampaikan di kajian. Kalau kalian memang pemberani, jangan hanya berani ketika berbicara seakan-akan ya nggak ada satupun yang saya takuti. Singa padang pasir. Ya, singa dan sebagainya. Tapi ketika diciduk, ini saya nggak cerita kasus. Ini kondisi sudah berulang-ulang terjadi. Iya, betul. Ya kalau seandainya pengen ya berjalan di atas jalan tersebut, udah jadi seperti Abdurrahman bin Muljam. Ya dipotong tangannya, dia nggak bergeming, dipotong kakinya nggak bergeming. Ya dipotong, ditusuk matanya, dia nggak bergeming. Gak ada nangis-nangis. Ini mau sudah dibunuh, mau dibunuh. Tetapi ketika mau dipotong lidahnya, disitulah dia menjerit. Kenapa? Dia takut nggak bisa menyebut nama Allah nanti ketika malaikatul maut mencabut nyawanya. Jadi jangan garangnya seperti Abdurrahman bin Muljam, tetapi pas mau dampak daripada eksekusi yang terjadi, apa istilah anak zaman sekarang, mewek jadinya. Ya seharusnya juga harus seperti itu. Makanya di dalam Islam Rasulullah telah mengatakan dalam banyak hadisnya, Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang seseorang menginginkan kebaikan, beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaknya dia berucap dengan ucapan yang baik atau diam, kata Rasulullah SAW. Ini kan sebuah kalimat yang sangat ringkas, yang disampaikan oleh Nabi kita SAW, tetapi memiliki makna yang sangat luas. Berbicara yang baik, baik bukan hanya baik dari sisi zatnya, tetapi baik dari sisi sebab dan dampak yang muncul. Karena nggak semua yang zatnya itu baik akan baik dampak ketika kita sampaikan. Saya sebutkan dalam sebuah hadis, ketika Rasulullah SAW berboncengan dengan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ya kemudian beliau memanggil, ya Mu'ad, labbaik ya Rasulullah wa sa'dik. Kemudian Rasulullah mengatakan, hal tadri haqqullah 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah. Wahai Mu'ad, apakah engkau tahu haknya Allah kepada hambanya dan hak hamba kepada Allah? Kemudian Mu'ad berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwasannya haknya hamba kepada Allah dengan dia beribadah kepada Allah dan tidak berbuat kesyirikan. Adapun hak yang Allah akan berikan kepadanya dengan Allah tidak mengazab dia. Siapa saja yang tidak berbuat kesyirikan. Ini tauhid atau tidak? Tauhid. Ini konten tauhid. Ini konten tentang bahayanya kesyirikan. Pembahasan tauhid di dalamnya 100% maslahat, tidak ada kejelekan di dalamnya. Begitu juga pembahasan sebaliknya, syirik adalah pembahasan yang konten syirik tersebut seluruhnya kejelekan, tidak ada kebaikan. Tetapi kemudian Mu'ad berkata, ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Ya Rasulullah, apakah boleh aku menyampaikan kepada manusia? Perhatikan baik-baik. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? La fayattakilu. Jangan kau menyampaikan, nanti manusia bisa bertawakal. Nah kita sekarang kembali, ucapan Nabi, apakah ada ucapan Nabi yang jelek? Tidak ada. Wa khairul kalami kalamillah. Nah, sebaik-baik kalam adalah ucapan Allah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zat yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala adalah zat yang murni suci. Akan tetapi kata Mu'ad, karena dia bahagia mendengar kabar gembira dari Rasulullah, jangan wahai Mu'ad, nanti manusia bisa bertawakal. Dan ini dikuatkan apa yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, hadithun nas bima ya'lamun. Berbicaralah kamu kepada manusia apa yang bisa sampai kepada mereka, yang mereka bisa fahami. Jangan sampai kalimat kamu yang walaupun kadang itu baik akan menjadi fitnah. Nah ini harus difahami oleh seseorang yang di dalam dia berbicara walaupun itu baik. Nah apalagi memang zatnya nggak baik, yang zatnya bohong, yang zatnya kebidahan dan banyak kesyirikan, yang dalamnya cacian, makian, yang jauh dari ilmu, yang jauh daripada akhlak seorang muslim. Ya apalagi yang seperti itu, yang baik saja. Gak semua hal yang boleh kita sampaikan. Nah ini menunjukkan kembali kepada hal yang kita sebutkan tadi, apa itu? Asal daripada segala kebaikan adalah kuatnya seseorang berpegang di atas sunnah, di atas ilmu yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah tidak hanya berbicara tentang konten saja, tapi juga Rasulullah melihat bagaimana cara kita menyampaikan itu. Apalagi sebagian orang menganggap itu mewakili Islam, Ustaz, kan sangat miris sekali. Sangat miris berarti.
Ya, husnudzon kita kepada pemerintah, husnudzon ya. Ya, setiap ada keputusan yang dibuat oleh pemerintah, ya itu mungkin ya sesuatu yang memang sudah ada kajian gitulah sebelumnya, kondisinya ya. Nah, tapi kalau seandainya ini semua politik, ini kita khawatir akan menjadi sebab sumber-sumber kerusakan, ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah. Itu akan merugi rakyat itu sendiri. Mudaratnya lebih besar, Ustaz ya. Kemudian Ustaz, sebagian orang yang menisbatkan diri kepada Ahlussunnah wal Jamaah, Ustaz ya, dan dianggap sebagai tokoh, namun ucapannya tidak memberikan kesejukan, Ustaz, di tengah-tengah umat, Ustaz ya. Apakah ini bisa menandakan bahwa akidahnya itu tidak benar, Ustaz, atau rusak? Karena kita menyinggung juga kan ucapan juga bisa mempengaruhi akidah, Ustaz. Nah, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ketika para ulama membahas di dalam pembahasan iman, itu tentunya lari kepada keterkaitan dalam masalah akidah. Mereka mengatakan al-iman al-qaul bil lisan. Wal imanu wal amal bil jawarih wa i'tiqadu bil jinan. Ya, atau i'tiqadu bil qalb. Bahwasannya iman itu adalah mengucapkan dengan lisan. Ya, kemudian meyakini dalam hati dan mengamalkan dengan jawarih. Ya, dan ini kembali kepada usul akidah, yaitu usul iman. Ya, nah, baiknya iman seseorang tentunya akan baik lisannya. Baiknya iman seseorang akan baik daripada perbuatannya. Baiknya iman seseorang tentunya akan baik i'tiqadnya, baik hatinya, tidak asad, tidak dengki dan seterusnya. Oleh karena itu, ya kita ketahui Rasulullah mengatakan inna fil jasadil mudghah idza salahat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu ala huwal qalb. Ketahuilah bahwasanya dalam tubuh seorang manusia ada segumpal daging yang apabila baik segumpal daging tersebut akan baik seluruh anggota tubuhnya. Apabila jelek segumpal daging tersebut maka akan jelek seluruh anggota tubuhnya. Dan tentunya orang yang ketika i'tiqadnya rusak, akidahnya rusak, yang pertama kali yang dia akan menjadi kehancuran dan kerusakan baginya adalah akhlak dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia akan jelek akhlaknya kepada Allah. Dia akan meminta kepada selain Allah. Dia akan berdoa kepada selain Allah. Dia meyakini pada makhluk memiliki sifat-sifat yang khusus dimiliki oleh Allah diberikan kepada makhluk. Ini merupakan perangai dan akhlak yang paling jelek. Nah, kalau seandainya dia memanggil kepada selain Allah, dia meminta, ya Mbah Fulan, ya ini Fulan, ya itu Fulan, ya Putri Hijau dan seterusnya. Tadi saya diskusi. Ya, ada orang naik pohon cari ambil madu, dia ada panggil-panggilannya. Ya, nyong hijau, ada hijau-hijaunya, dipanggil seseorang. Ini ucapan yang paling keji. Ketika dia meminta, memohon, khauf kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga akan kondisinya ya ketika akidah dia dengan Allah saja rusak, apalagi manusia. Ucapan dia kepada manusia. Jadi hal yang seperti ini kita harus berdoa sama Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjaga lisan kita. Karena Rasulullah telah menyebutkan dalam banyak hadis bahwasanya yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka dikarenakan lisan. Ya, sampai-sampai disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Walladzi la ilaha illa ghairu, ma ala dhahril ard min syai'in ahwat ila tul sijin min lisan." Beliau mengatakan demi zat yang tidak ada yang berhak disembah kecuali dirinya. Ma ala dhahril ard, tidak ada sesuatu apapun di muka bumi ini, sesuatu yang perlu untuk kita penjarakan dia. Ya, lebih daripada kita memenjarakan lisan. Apa maksudnya? Ya, seseorang berhati-hati dalam berbicara. Ya, sebagian ulama mengatakan, ya apa istilahnya, hematlah engkau dalam menggunakan lisanmu. Karena berapa banyak seseorang yang tidak hemat menggunakan lisannya itu lebih parah daripada orang yang dapat gaji bulanan kemudian dia nggak hemat dalam pemakaian uangnya. Tanggal 15 sudah habis uang. Ketika dia tidak hemat dalam menggunakan uangnya jauh lebih parah. Bisa membuat dia mati. Dia asal bicara kemudian dibunuh oleh manusia. Dia asal bicara masuk penjara. Dia asal bicara kemudian menghancurkan dirinya dan seterusnya. Jadi orang yang cerdas adalah orang yang akan terlihat dari ucapannya. Ya, orang yang pintar akan lihat bagaimana cara dia berbicara. Kapan dia harus berbicara, kapan dia harus diam, kapan dia harus bersikap seperti ini, kapan dia harus bersikap seperti ini. Itulah menunjukkan kecerdasan seseorang dan situlah menunjukkan bersihnya dan hatinya seseorang. Dan kita berdoa memohon kepada Allah agar Allah menanamkan dalam hati kita kecintaan kepada orang-orang yang bersih hatinya, agar kita bisa mengikuti jalannya mereka.
Bagi para pendengar mungkin yang ingin bergabung bersama kami bisa menghubungi di 0852 7732 3266 via telepon atau bisa mengirimkan pertanyaan via WhatsApp dan SMS ke 0852 1414 2314. Kita habiskan sedikit lagi pembahasannya, Ustaz ya. Baik, barakallahu fiik. Ini juga dilema nih, Ustaz, dan memang betul terjadi ya sekarang ini. Ada anggapan sebagian orang bahwa ucapan yang kasar cenderung mencaci maki merupakan sikap tegas dan berani menyampaikan kebenaran, Ustaz. Apakah betul demikian ini, Ustaz? Baik, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Perlu untuk kita ketahui bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang paling berani. Iya, betul. Tidak ada keberanian seorang pun yang melebihi daripada keberanian Nabi kita SAW. Iya. Bahkan di sana para ulama di dalam buku-buku hadis mereka menyebutkan bab tentang keberanian Nabi kita SAW. Di antara hadis yang disebutkan, ya pada waktu itu terdengar suara dentuman di kota Madinah. Kemudian para sahabat keluar dan ternyata mereka sudah mendapatkan Nabi SAW yang pertama keluar dari suara tersebut. Kan begitu. Ini satu hal. Dan tentunya banyak sekali hadis-hadis yang lainnya. Dan juga Rasulullah adalah orang yang paling siap untuk meninggal. Paling siap untuk mati. Nggak ada Rasulullah takut mati. Bahkan sebelum beliau meninggal, beliau ditawarkan kepada beliau, apakah beliau ingin mendapatkan seluruh apa yang beliau inginkan dari kehidupan dunia ini, atau beliau lebih memilih untuk bertemu dengan Allah. Nabi kita Muhammad SAW, beliau lebih memilih untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan kepada kita Nabi kita SAW tidak pernah takut dengan mati. Ya, bahkan mati itulah yang beliau harapkan. Tetapi bersama dengan itu, ketika beliau berbicara atau mencontohkan kepada kita bagaimana beliau berdakwah, bagaimana beliau menyampaikan ilmu, itu beliau melihat sisi maslahat dan melihat sisi mafsadah. Ketika Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu ta'ala anhu disiksa di hadapan mata Nabi SAW, dijemur di terik matahari. Ya, Rasulullah SAW pada waktu itu beliau ya sedih. Nabi pasti sedih sahabatnya disiksa seperti itu. Tapi Rasulullah SAW tidak berbuat waktu itu, maksudnya tidak mencegah orang musyrikin atau membunuh musyrikin yang telah menyiksa Abu Bakar dan menyiksa Bilal bin Rabah. Apakah kita mengatakan Rasulullah itu pengecut? Apakah kita mengatakan Rasulullah itu takut mati? Kenapa beliau nggak melawan saja, mengajak beberapa sahabat yang kalau mati juga mati, membela kebenaran, membela sahabat? Tidak. Tapi Rasulullah SAW melihat sesuatu itu dengan maslahat dan mafsadah. Ketika Rasulullah SAW dengan para sahabatnya, mereka bergerak dari kota Madinah untuk berangkat haji. Ya, dan pasukan waktu itu lumayan ramai pasukan Rasulullah. Di situ ada Abu Bakar, di situ ada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhum. Di situ juga ada Nabi SAW, dan semuanya mereka adalah orang pemberani. Semua mereka adalah orang yang sudah siap untuk mati. Itu sejarah membuktikan. Dan kemudian apa yang terjadi? Setelah mereka mau masuk ke kota Mekah, misalnya kan kebayangin lah ya, misalnya kita sudah sekian tahun nggak pulang kampung, udah jalan sampai berhari-hari, tiba-tiba sudah masuk perbatasan masuk ke kampung kita, nggak boleh masuk. Apalagi kerinduan mereka dengan Ka'bah. Ya, kerinduan mereka dengan rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah dihadang oleh musyrikin pada waktu itu di Mekah, di Hudaybiyah. Kemudian justru Rasulullah membuat perjanjian yang zahir dari perjanjian tersebut, poin-poinnya itu merugikan muslimin seakan-akan secara zahir, tapi sebenarnya tidak, karena itu merupakan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW kalau seandainya boleh mengatakan serang, ya kita bunuh mereka, kita perangi mereka. Kenapa kita nggak boleh masuk? Sampai-sampai Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, apakah engkau benar-benar Rasulnya Allah ya Rasulullah? Ya Rasulullah, bukankah engkau mengatakan kepada kami kita akan masuk ke kota Mekah? Kenapa kita nggak masuk sekarang? Kita seakan-akan Umar berkata kita sudah siap ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, ya saya adalah Rasulnya Allah. Kemudian Nabi juga mengatakan, ya saya tidak mengatakan kepada engkau wahai Umar kita masuk Mekah tahun ini. Yang jelas saya mengatakan kita akan masuk kota Mekah. Bisa masuk tahun depan, bisa masuk 2 tahun yang akan datang, atau seterusnya. Kemudian Umar bin Khattab mendatangi lagi kepada Abu Bakar As-Siddiq dan bertanya dengan pertanyaan yang sama kepada Abu Bakar As-Siddiq, dan Abu Bakar As-Siddiq menjawab dengan jawaban yang sama.
Iya. Apa faedah yang bisa kita petik? Faedah yang bisa kita petik, saya tegaskan kembali. Kalau untuk siap mati, Rasulullah siap mati. Kalau untuk pemberani, nggak ada orang lebih berani dibanding Rasul dan para sahabatnya. Akan tetapi sesuatu itu melihat sisi maslahat dan melihat sisi mafsadah. Jangan sampai kita ingin mendapatkan maslahat, ya justru ya mudarat yang muncul. Lebih besar lagi. Ya lebih besar mudarat yang muncul. Ya sehingga hal yang seperti ini bukan hanya sekedar berani-beranian, bukan hanya sekadar ya siap mati atau yang semisalnya, tetapi sesuatu itu ditimbang dengan timbangan maslahat dan timbangan mafsadah. Oleh karena itu, dari ciri-ciri khas Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah quwwatul hujjah, laisa quwwatul lisan. Daripada dakwah yang kita ketahui dari para ulama-ulama kita adalah kuatnya hujjahnya mereka, kuatnya pendalilan, kuatnya istidlal. Ya dari ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan hanya kerasnya lisan yang kemudian kosong dari dalil, yang kosong dari hujjah, yang ada provokasi, yang ada provokasi dan yang semisalnya. Tetapi kekuatan itu adalah kekuatan ilmu. Walaupun kita lihat Syekh bin Baz rahimahullah, Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, Syekh Albani rahimahullah, di dalam banyak kitab dalam kaset beliau didatangi oleh banyak orang dengan tenang beliau menyampaikan. Ada disebutkan ya dalam kaset tersebut, ada orang datang Syekh Albani berhari-hari dia berdebat dengan Syekh Albani. Hari pertama dia nggak mau salat dengan Syekh Albani, dia menganggap Albani itu kafir. Ya tapi dengan kesabaran Syekh rahimahullah membuat orang ini akhirnya salat di belakang Syekh Albani rahimahullah pada waktu itu. Dan juga diceritakan dalam sebuah kisah ketika Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah sedang memberikan kajian di masjid beliau. Beliau sedang di masjid, kemudian datang seorang badui. Ya namanya badui, nggak punya. Ya misalnya dia nggak belajar, nggak menuntut ilmu. Ya tapi dia seorang muslim. Dia datangi Syekh, ya Syekh berikan saya sejumlah uang. Ya Syekh rahimahullah, ya beliau ya mengambil beberapa uang yang ada di kantong beliau. Ya dan kebetulan uangnya waktu itu sedikit diberikan oleh Syekh rahimahullah. Kemudian namanya badui, orang nggak jauh dari ilmu, diambil uangnya dilempar ke muka Syekh rahimahullah. Ya kita lihat bagaimana sikap Syekh, sikap yang dibangun di atas ilmu. Bukan Ustaz Syekh ini. Jadi Syekh ini alim dari ulama. Mungkin kalau kita mau kan begitu. Tapi kata murid yang hadir di kejadian tersebut, beliau menceritakan, Syekh mengatakan aslahakallah, semoga Allah memperbaiki keadaanmu. Ya kata murid beliau, semakin badui ini semakin kencang ngomongnya kepada Syekh, Syekh semakin lembut berbicara. Apa faedah yang bisa kita petik? Lah kalau seandainya Syekh ngomong seperti kurang aja macam-macam lah ya, keluar yang tentunya nggak pantas, saya menyebutkan kalimat-kalimat di majelis ilmu yang nggak pantas untuk kita mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor, yang di pasar pun nggak pantas sebenarnya kita mengucapkan kalimat itu, apalagi di rumah Allah, apalagi di majelis-majelis ilmu. Ya Syekh tidak. Kenapa? Kalau Syekh berbicara kasar juga sama seperti badui lebih mulia dibandingkan Syekh. Kenapa? Badui nggak punya ilmu, dia nggak belajar. Lah Syekh berbicara sama seperti yang dibicarakan oleh badui, ya badui kan lebih hebat. Ya badui nggak belajar, tapi mulut yang keluarnya sama. Ya misalnya wanita yang fasiqah berbicaranya kotor begini. Kita yang pakai baju muslim, seorang yang dianggap sebagai kiai ataukah apa namanya, ya berbicaranya kurang lebih sama seperti dia. Ini apa bedanya? Dia tuh memang orang nggak ngerti agama, orang jauh dari agama, orang yang memang hidupnya adalah hanya sekedar memuaskan apa yang dia ingin cari di dunia ini. Tapi orang yang mereka memiliki ilmu ya nggak gitu dong bicaranya. Ya coba kita lihat Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin dan masyayikh yang lainnya. Terkadang ketika mereka membantah seseorang, disebutkan telah berkata Syekh, doktor, disebutkan titelnya, namanya dengan lengkap disebutkan. Wafaqahullah, hadahullah. Ya, dan dia telah menyebutkan sebuah makalah dalam bukunya demikian. Dan ucapan ini telah menyelisih firman Allah, qala Allah tabaraka wa ta'ala, menyelisih dari hadisnya Rasulullah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini telah menyelisih ijma'nya para ulama, telah datang dari sahabat demikian. Demikian kita melihat bagaimana gambaran akhlak ulama kita ketika mereka membantah. Begitulah akidah mereka juga. Itulah akidah mereka, karena akidah yang lurus. Tidak ada cacian, tidak ada makian, tidak ada kalimat-kalimat yang kotor. Tetapi seperti yang saya sebutkan, mereka mengedepankan kuwatul hujjiyah, kuatnya hujjah, bukan hanya sekedar
kerasnya lisan di dalam berbicara. Itulah prinsip dan ciri-ciri khas dakwah Ahlussunnati wal Jamaah. Nah, Ustaz, sepertinya sudah terangkum nih pembahasan kita. Sebenarnya masih banyak Ustaz ya, tapi kita cukupkan Ustaz ya, karena masih ada juga pertanyaan yang masuk. Ustaz, ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya nih sebelum kita jawab pertanyaan dari para pendengar kita dan pemirsa STA TV di mana saja berada. Bagaimana sebenarnya ucapan dan akhlak serta akidah yang benar sehingga setiap muslim menjadi solusi di tengah umat, Ustaz. Bukan menjadi polusi ini, Ustaz. Ini kan polusi ya. Pertama, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nabi Isa alaihissalam beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Waj'alni mubarakan aina ma kunt." Ya Allah, jadikanlah saya berberkah di mana saja saya berada. Ya, dan ini adalah sebuah kalimat dan doa yang sangat indah. Di mana seorang muslim tentunya dia mengikuti dari jalan orang-orang yang hebat dari kalangan para nabi dan rasul, dari kalangan para sahabat Rasulullah dan juga dari kalangan para ulama. Di mana keberadaan mereka itu bisa memberikan kebaikan kepada manusia yang lainnya. Seperti apa yang telah saya sebutkan di awal, ya, dasar dari standar dasar dasar seorang muslim, kata Nabi SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang terjaga lisannya dan tangannya dari muslim yang lainnya. Ini standarnya. Kalaupun dia tidak bisa memberikan kebaikan kepada orang lain, ya, dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan akhlaknya, setidaknya jangan sampai kejelekannya itu berdampak kepada orang lain. Itu minimal seorang muslim. Iya. Nah, tentunya seorang muslim tidak hanya dia berada di tingkatan minimal. Ya, dia cuma bisa menjaga dirinya agar tidak membuat kejelekan pada orang lain. Ini tetapi seorang muslim berusaha keberadaannya di tengah-tengah muslimin, keberadaannya di tengah keluarganya, keberadaannya di tengah masyarakatnya, keberadaannya di tengah di lingkungan sekolahnya atau di lingkungan kampusnya, itu bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Nah, ini hal yang perlu untuk kita usahakan. Dan tentunya tidak ada cara di antara yang bisa kita tempuh kecuali kita menteladani akhlak, kebaikan dan kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kebaikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang kita bisa rasakan sampai detik ini. Yang beliau telah meninggal ribuan tahun yang lalu. Tetapi kebaikan beliau, bimbingan beliau, arahan beliau, nasihat-nasihat beliau, sunnah yang beliau sampaikan, yang dikumpulkan oleh para ulama, bisa memberikan ketenangan, kesejukan, kesejahteraan, kehidupan manusia itu sendiri. Ya, mungkin sebagai satu contoh di antara hadis yang sering saya sampaikan, ya mungkin ya begitu gejolak ekonomi dengan COVID seperti ini, pekerjaan sulit, biaya harga barang naik misalnya, dengan beraneka harga huru hara yang terjadi. Ya, tetapi seseorang yang mereka berpegang dengan apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man asbaha minkum aminan fi sarbihi wa mu'afa fi jasadi wa indu qutu yaumi fakanna muhizat lahu dunya. Barang siapa yang seseorang di pagi harinya dia mendapatkan keamanan untuk dirinya, sehat badannya, ya seakan, dan dia memiliki makanan yang cukup makan satu hari, walaupun ini sulit, walaupun berbagai ragam lah, korupsi di mana-mana, uang rakyat dirampas. Oke, itu kedoliman dan semua itu akan dimintai pertanggungjawab di hadapan Allah. Namun dengan kondisi seperti ini, ketika kita tidak bisa mengubah, setidaknya kita ada prinsip hidup yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kau memiliki makanan yang cukup makan satu hari, seakan-akan dunia berada di bawah kakimu. Kalau keamanan itu masih kamu dapatkan. Ini kan luar biasa bimbingan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita praktekkan dalam kehidupan kita, maka insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan, mendapatkan ketentraman, dan apa yang kita sampaikan dari awal kita interaktif hari ini sampai detik ini, ya, dari hal bagaimana seseorang bisa menjaga lisannya, tentunya dari keberkahan siapa? Dari keberkahan kehidupan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, dari ucapan-ucapan yang beliau nasihati kita semuanya. Karena itu para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ya hendaknya kita menjadi orang-orang yang bisa memberikan manfaat di tengah-tengah manusia,
bukan menjadi polusi Iya. yang akan bisa memberikan kejelekan. Dan terkadang kejelekan itu tidak hanya kembali kepada orang, tapi juga kejelekan kembali apa yang kita pakai dari pakaian-pakaian Islam. Ya, hal yang menempel kepada kita sebagai tokoh-tokoh Islam. Orang di luar sana akan beranggapan, ya begitulah Islam. Akhirnya orang-orang kafir menjadikan ini sebagai senjata untuk menjelekan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, akhirnya orang-orang yang memiliki imannya lemah dan sebagainya, naudzubillah, terkadang dia bisa keluar dari Islam itu sendiri. Makanya Nabi kita SAW ketika datang Dzul Khuwaisirah, ya, dia tidak memiliki adab kepada Rasulullah SAW, yang dia berkata, ya Muhammad SAW, aku tidak melihat keadilan pada engkau, bersikap adillah engkau. Kata Rasulullah, saya sebagai seorang Rasul yang diturunkan wahyu kepada saya, kalau seandainya saya tidak adil, maka siapa lagi yang bisa adil? Kemudian Umar berkata, ya Rasulullah, apakah aku penggal laki-laki munafik ini ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, jangan, nanti manusia menyangka bahwasanya Muhammad telah membunuh sahabatnya sendiri. Rasulullah sangat menjaga dari kehormatan, keindahan, kesejukan ajaran dalam Islam. Walaupun beliau dihina, menghina Nabi, kufur, murtad. Kalau dia kafir, kafir kuadrat. Akan tetapi untuk menjaga jangan orang-orang beranggapan, kan salatnya sama Muhammad itu, dia kan jihadnya sama Muhammad, kok dibunuh juga? Wah, Islam gak benar nih. Islam agama yang kejam, Islam agama yang bengis. Sahabatnya sudah dibunuh. Mana tahu mereka itu munafik. Mana tahu kalau mereka dia tidak berjalan di atas jalannya Rasul. Tapi orang akan menjadikan contoh, ini loh Islam. Dan ini sangat dijaga oleh Nabi kita SAW. Nah, siapa saja yang mereka mencintai Nabi SAW dan mencintai agama ini, ya walaupun tanpa diri kita Rasulullah tetap mulia. Tanpa diri kita Islam juga akan kuat. Tetapi jangan sampai dampak ini akan merusak diri kita dan menjadi penghalang manusia untuk mengenal agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, udah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih. Kita di akhir pertemuan ini kita jawab Ustaz ya. Nah, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, ada apa dengan umat Islam terkhusus di Indonesia saat ini? Sebagian kaum muslimin di Indonesia saat ini terlalu berlebih-lebihan dalam memuji ataupun membela seseorang. Bahkan nyawa rela dikorbankan. Padahal seharusnya orang tersebut tidak layak untuk dipuji. Tidak ada satu kebaikan pun yang saya lihat maupun yang saya dengar dari tokoh tersebut. Selain merendahkan pemerintah, memfitnah negara Arab Saudi, berkata kasar, dan lain-lain. Mohon nasihatnya Ustaz untuk seluruh kaum muslimin di Indonesia. Gimana nih Ustaz? Panjang kali pertanyaan. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, perlu untuk kita ketahui semuanya, ya, dunia inilah tempat kita diuji, dunia inilah tempat kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim falya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa li'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mereka menyangka dia akan ditinggalkan begitu saja dalam keadaan mereka mengucapkan keimanan? Tentunya tidak. Sampai mereka dicoba dan diuji. Dan Allah yang Maha Tahu ingin melihat siapa di antara kita yang jujur dengan keimanannya, dan siapa pula di antara mereka yang bohong dengan keimanannya. Dan di antara bentuk ujian dan cobaan yang Allah berikan adalah ujian itu datang dari manusia itu sendiri. Makanya Allah mengatakan, wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnah tasbirun. Ya, kami menjadikan sebagian kalian di atas sebagian yang lainnya fitnah. Apakah kalian mau bersabar? Dan tentunya kesabaran, dan kita akan bisa bersikap dengan sikap tengah ketika kita berada di atas ilmu. Ya, karena dalam Islam kita tidak boleh ya memiliki sifat tafrid dan tidak boleh memiliki sifat ifrat. Tidak boleh terlalu berlebih-lebihan dan juga tidak boleh yang kemudian seseorang itu bermudah-mudahan, meremehkan, menyepelekan, merendahkan dan seterusnya. Makanya ketika Rasulullah SAW melihat ada orang yang memuji beliau, ya, yang padahal pujian tersebut adalah sesuatu yang memang pantas untuk diberikan kepada Nabi SAW. Tetapi ketika terdengar oleh telinga Rasulullah mengatakan, la tatruni, jangan kalian memuji saya berlebih-lebihan seperti orang-orang Nasara telah memuji Isa bin Maryam. Walakin kunu inni Abdullah wa rasuluh. Tetapi sampai ucapkanlah oleh kalian, sesungguhnya saya itu Rasulullah adalah hambanya Allah dan Rasulnya Allah. Ucapan Nabi yang ringkas ini
membantah daripada keyakinan orang Yahudi dan membantah dari keyakinan orang Nasrani dan siapa saja daripada umat Islam yang mereka berjalan di atas jalan ini. Kan seperti itu. Nah, kenapa kita mengatakan ada umat Islam yang berjalan di atas jalan ini? Bukan berarti otomatis orang yang berjalan langsung dikafirkan. Tidak. Kita kan dalam sholat kita mengatakan apa dalam sholat kita? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang telah Engkau murkai dan jalan orang-orang yang telah Engkau laknati. Siapa itu jalan yang dimurkai oleh Allah? Yahudi. Siapa jalan orang yang dilaknat oleh Allah? Orang Nasrani. Ya, menunjukkan bahwasannya akan ada orang-orang yang akan berjalan di atas jalan tersebut sehingga kita berdoa dan memohon kepada Allah agar kita dijauhi daripada jalan tersebut. Dan Nabi mengatakan la tatba'ana sunnana man kana qablakum. Sesungguhnya akan ada orang-orang yang mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Satu jengkal demi satu jengkal, satu hasta demi satu hasta. Walau kalau seandainya mereka masuk ke dalam lubang biawak, maka umat ini juga akan masuk ke lubang biawak. Kemudian para sahabat bertanya, siapa lagi ya Rasulullah? Bukankah mereka Yahudi dan Nasrani? Siapa lagi kalau bukan mereka? Menunjukkan akan ada di antara umat ini yang mereka akan mengikuti daripada jalannya para Yahud dan jalannya orang Nasara. Dari sisi apa? Mereka mengangkat kedudukan alim ulama dengan kedudukan yang gak pantas untuk mereka posisikan. Faham? Dan ini seperti jalannya Nasrani. Ya, atau tidak ada ulama dilecehkan, ulama dihina, ulama dijatuhkan. Yang betul-betul ulama, Rabbaniyin. Ya, maka ini dia telah menyerupai orang-orang Yahudi. Taib. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, katakanlah saya hambanya Allah. Berarti ketika beliau sebagai seorang hamba, beliau bukan disembah. Seperti orang Nasrani menyembah Nabi Isa. Beliau seorang hamba. Beliau menyembah, bukan disembah. Dan beliau mengatakan Rasul, saya ini Rasulnya Allah. Tidak membantah orang Yahudi yang mana Yahudi membunuh para nabi mereka, melecehkan nabi mereka. Sehingga jangan kita berjalan di atas jalan tersebut. Beliau adalah Rasul, orang yang harus dimuliakan, orang yang harus diagungkan. Makanya dengan ilmulah kita akan bisa memposisikan seseorang itu pada tempatnya. Kalau dia adalah seorang alim, maka posisi alim di sini dalam letaknya. Jangan melampaui batas. Faham? Nah, kalau seandainya dia bukan seorang alim, yang tetapi dia berpakaian dengan pakaian alim, ya tidak pantas untuknya diberikan kemuliaan seperti kita memuliakan ulama. Akan tetapi ya kita meletakkannya ya posisi dia sebagai seorang muslim. Ya sebagai muslim yang biasa. Makanya Rasulullah mengatakan nazilunas manazilahum, duduki manusia itu pada tempat-tempatnya. Dan juga perlu untuk saya tegaskan sini sedikit, para hadirin, jihad walaupun tidak di luar dari pembahasan, jihad itu adalah litakunu kalimatullahi al-ulia. Jihad adalah menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala agar tinggi di muka bumi ini. Ini perkara daripada jihad. Dan jihad itu dilakukan dengan di bawah pemimpin. Ya, bersama pemimpin melakukan jihad, bukan melawan pemimpin, bukan memerangi pemimpin. Ya, jihad itu bukan memerangi pemimpin. Ya, di situ pemimpin misalnya polisi, tentara dan lain sebagainya, ada di antara mereka muslim. Bagaimana kita memerangi orang muslim untuk menegakkan kalimat Allah? Kalimat Allah mana yang kita jaga? Kalau kita ingin menegakkan kalimat Allah, apa kata Rasulullah SAW pada Hajjatul Wada? Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha wa fi syahrikum hadha wa fi biladikum hadha. Sesungguhnya harta kalian, darah kalian, kehormatan kalian terjaga. Sebagaimana terjaga hari ini. Sebagaimana terjaga bulan ini, sebagaimana terjaga negeri ini. Sehingga seseorang tidak boleh menumpahkan darah seorang muslim. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Jadi peperangan jihad itu melawan musuh-musuh Allah dari kalangan orang-orang kafir bersama dengan pemerintahan muslimin, bukan justru jihad memerangi pemerintahan muslimin. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Saya Umi Izzah di Magelang, izin bertanya, bila ada seorang anak masih TK, ayahnya sudah meninggal, dia mendapat santunan berupa uang dan ibunya menggunakan uang itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena ibunya bekerja hasilnya tidak menentu. Apakah perbuatan ibu tersebut mendolimi anak yatim tersebut, Ustaz? Baik, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Secara hukum asal,
Ya, tidak boleh seseorang menggunakan harta anak yatim kecuali apa yang itu maslahatnya kembali kepada anak yatim tersebut dan dikembangkan. Ya, supaya lebih berkembang uangnya. Tetapi jangan dibuat untuk coba-coba. Ya, karenanya kompeng tanyopeng anak yatimnya coba bisnis lah. Dia nggak ngerti bisnis. Dia nggak ngerti cara berdagang. Cuman karena uangnya bukan uang dia sendiri, dia coba-coba. Maka ini tidak boleh. Ya, tetapi seseorang yang dia sudah memiliki keahlian, ya, yang dalam berdagang, yang dia sudah melihat dari segala sisinya uangnya bisa terkembangkan, ya, kemudian misalnya, ya, takdir Allah menentukan lain, itu lain masalah. Bisa difahami ya. Nah, dari hal yang ditanya oleh saudari Umu yang ada di Magelang, di Magelang, Jawa Tengah ya. Yang itu adalah maslahatnya kembali kepada si anak untuk menafkahinya, untuk makan dan lain sebagainya. Ya, terlebih si ibu misalnya tidak mencukupi kebutuhan yang bisa untuk memberikan untuk anaknya, maka insya Allah tidak ada masalah. Ustaz, ya. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Rahmat di Lamprit ingin bertanya, seperti yang kita ketahui, sebuah cuitan atau status yang menyinggung mereka yang berbuat perkara yang tidak dilakukan oleh Rasulullah dengan membantah tanpa dalil atau dengan tidak ilmiah. Apakah perbuatan tersebut berselisih dengan akhlak yang baik, Ustaz? Dan berilah nasihat bagi kami yang sudah mengenal dakwah salaf untuk menjaga dari ucapan tersebut. Ini membantah jidah di media sosial ini, Ustaz. Tapi saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tadi saya telah menyebutkan sebuah usul yang sangat agung, di mana Nabi SAW beliau sangat menjaga dari keindahan sunnah itu sendiri, menjaga daripada keindahan Islam. Jangan sampai kesemangatan kita untuk membela sunnah, membela dakwah, membela Islam, kemudian disertai dengan sesuatu yang tidak dibangun di atas kekokohan ilmu, maka bukanlah kebaikan yang kita dapatkan, tetapi kejelekan justru yang akan kita dapatkan. Yang pertama, di antara kejelekan yang akan kita dapatkan, kita tidak punya akhlak yang baik kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi mana? Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyataba' maq'adahu minan nar." Barang siapa yang seorang berdusta atas namaku, maka hendaknya dia mengambil tempat duduknya dari neraka. Apa maksudnya? Dia menyandarkan sesuatu kepada Nabi. Karena modal semangatnya, karena kejahilannya, akhirnya dia nggak membela-bela Nabi, dia bawalah sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi yang itu tidak pernah dimaksudkan oleh Rasulullah. Dan inilah perangai yang jelek kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya juga Allah mengatakan, wala tasifu alsinatukumul kadhib hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahi kadhiba. Dan jangan engkau pernah mengucapkan sesuatu dengan lisanmu, ini halal ini haram. Ya, padahal Allah tidak mengharamkan, Allah tidak menghalalkan. Ya, tapi dia mengharamkan apa yang dihalalkan Allah dan seterusnya. Dan sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Ya, ketika kejahilan dia melihat seorang beramal dengan sebuah amalan yang mungkin itu perkaranya adalah ijtihadiyah khilafiyah di kalangan para ulama. Ya, karena dia nggak pernah melihat gurunya berbuat, nggak pernah dia dengar, nggak pernah dia baca, kemudian dia sedang menghukuminya bid'ahnya. Itu bid'ah itu misalkan. Berarti dia telah membid'ahkan sesuatu yang nggak pantas untuk dibid'ahkan. Bukankah ini akhlak yang jelek kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini yang selanjutnya. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ya, hendaknya orang-orang yang mencintai dakwah ini, yang mencintai manhaj Ahlussunnati wal Jamaah, dia ya tetaplah berpegang di atas manhaj salaf. Tetap berpegang di atas jalannya Rasulullah SAW dalam segala keadaannya. Di antara bentuk yang perlu untuk kita pahami, yang sering sampaikan di kajian, seseorang itu memposisikan dirinya pada tempatnya masing-masing. Perkara penting. Iya, ketika dia posisinya adalah penuntut ilmu, jangan memposisikan dirinya seperti ulama. Ya, ketika dia hanya orang awam baru mengenal kajian, jangan memposisikan dirinya seperti Syekhul Islam rahimahullahu taala dan semisalnya, karena dia akan membuat kerusakan. Maka kita sebagai seorang penuntut ilmu, yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah apa? Kita mempelajari apa-apa yang wajib untuk kita amalkan, kita yakini sebagai kekuatan untuk akidah kita, kekuatan dalam amalan kita yang itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Adapun bantah-membantah ini bukan di awal seseorang menuntut ilmu. Itulah perkara sekian.
Makanya kalau kita melihat dari sekian banyak ulama yang hidup di zaman dahulu, yang membantah-bantah itu adalah secuil dari ulama. Iya, sedikit. Iya, sedikit dari para ulama. Tidak semua para ulama waktu itu membantah. Ada yang mereka mengajarkan muslimin faraid dan yang semisalnya, mengajarkan muslimin tajwid dan yang semisalnya. Jadi tidak semua pada waktu itu seseorang harus menyampaikan, padahal mereka punya ilmu. Mereka memiliki kekuatan hujjah. Akan tetapi tidak semua kita dapatkan mereka membantah. Nah sekarang kita lihat, masya Allah, setiap kampung ada ulama-ulama. Setiap ulama-ulama Facebook, ulama-ulama media sosial yang terkadang di kajian nggak pernah kita lihat, nggak paham, yang kita nggak pernah lihat di apa kitab yang sudah dia tamatkan. Ya akhirnya kemudian dia berbicara dengan kesemangatannya yang kemudian tidak disertai dengan ilmu yang benar, dengan pandangan yang lurus. Akhirnya itu akan menjadi percontohan buat orang lain. Ya ini contohnya Wahabi ini. Ini contohnya orang ikut Salafi ini. Ini dijadikan contoh. Padahal ustadznya nggak pernah mengajarkan demikian. Akhirnya apa? Dakwahnya yang dirusak dengan pandangan itu maksudnya. Begitu juga guru-gurunya. Nah ini yang diajarkan sama mereka model-model gini. Ya ini dan itu dan lain sebagainya. Sehingga ayo rahimani rahimakumullah, setiap kita bertanggung jawab apa yang kita ucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat kelak. Jadi hati-hati dalam berbicara. Ingat nasihat Abdullah bin Mas'ud, tidak ada sesuatu yang paling penting untuk kita penjarakan lebih daripada memenjarakan lisan. Nah, pertanyaan selanjutnya Ustaz, ini dari halaman Facebook kita Ustaz. Ada seorang yang memiliki akhlak yang sangat bagus bahkan kepada kedua orang tua, namun amalan melenceng dari sunnah. Bagaimana Ustadz perilaku tersebut? Pertanyaan dari Wardi di FB di Facebook. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, akhlak itu kan ada 3. Ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ada akhlak dia dengan manusia atau dengan makhluk Allah, orang tuanya, lingkungannya, hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Maka di antara akhlak yang harus untuk kita jaga, semuanya harus kita jaga. Tapi akhlak kepada Allah seperti yang kita sebutkan tadi, akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang kita sebutkan tadi, begitu juga akhlak kita dengan orang tua dan yang semisalnya. Maka semaksimal mungkin seseorang berusaha untuk menyempurnakan akhlaknya kepada Allah, akhlaknya kepada Rasul, karena tidak akan bermanfaat kehidupan seseorang yang dia hanya memiliki akhlak kepada Allah, tapi dia tidak memiliki akhlak kepada manusia. Rasulullah mengatakan, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah seseorang dikatakan bersyukur kepada Allah siapa yang tidak bersyukur kepada manusia. Nah begitu juga misalnya orang punya akhlak dengan Allah, dia jagakan ketauhid, menyembah hanya kepada Allah, tapi dia tidak punya akhlak dengan Rasulullah, membuat hal-hal yang bid'ah, hal-hal yang menyelisih dari sunnah Rasulullah. Atau ada orang yang mereka punya akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, tapi dia juga nggak punya akhlak kepada manusia. Dan ini menunjukkan ketidaksempurnaan dia akhlaknya kepada Allah. Karena Allah dan Rasulnya memerintahkan dia untuk berbuat baik kepada manusia. Wa khaliqun nas bi khuluqin hasan. Berakhlaklah engkau dengan manusia, bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Nah begitu juga misalnya dia punya akhlak yang baik kepada manusia saja, nah, tapi dia tidak punya akhlak kepada Allah dan Rasulnya, maka jauh lebih tidak bermanfaat. Ya, misalnya dia masya Allah ngomongnya sopan, ngomongnya santun, tetapi dia mengatakan Tuhan 2, Tuhan punya anak. Apa akhlak apa seperti ini? Gak bermanfaat. Walaupun dia seperti yang sering kita sampaikan, bangun masjid, ratusan masjid dia bangun di Indonesia, ribuan para imam masjid dia berangkatkan umroh. Ya, akan tetapi kalau akhlak dia kepada Allah jelek, akhlak dia kepada Rasul nggak meyakini Nabi Muhammad sebagai Rasulnya Allah, nggak bermanfaat apa yang kita buat. Paham ya? Nah, pertanyaan terakhir Ustaz nih. Udah harus kita selesaikan Ustaz karena kita juga telat tadi. Pertanyaan terakhir Ustaz ini dari Rasya. Saya menemukan artikel tentang pembatal keislaman di internet. Salah satu yang disebut di situ adalah ketika seorang mendengarkan penyanyi atau melihat perbuatan haram, dia akan kehilangan keyakinan, batal keislamannya. Berarti kafir Ustaz ya. Begitu dia berkata, alangkah baiknya. Ini Ustaz dinukil dari kitab Maktubat Irabbani volume 1 halaman 266. Apa benar seperti itu Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin perlu untuk dibaca kembali lafadznya, isinya apa dan bentuknya bagaimana. Tetapi dari
apa yang tertulis yang telah dibaca tadi, seseorang hanya mendengar seorang penyanyi bernyanyi dia bisa keluar dari Islam. Ini saya tidak pernah tahu dari kalamnya para ulama, ataukah dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataukah dari ayat-ayat Al-Qur'an. Justru kita mendapatkan dalam ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah ya sebalik daripada itu. Maksudnya orang yang mereka berbuat dosa, berbuat maksiat, mendengar dosa dan mendengar maksiat. Ya, yang kemudian tidak bukan perbuatan kekufuran, bukan perbuatan kesyirikan, ya bukan perbuatan yang bisa membatalkan keislamannya, maka seorang itu tidaklah keluar dari Islam. Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa perbuatan kesyirikan dan mengampuni dosa selain dari kesyirikan siapa yang Allah kehendaki. Ya, dan nyanyian-nyanyian, musik-musik yang dinyanyikan oleh kaum wanita misalnya, yang isinya adalah kecintaan dan lain sebagainya, menggambar hasrat. Ini jelas dosa dan maksiat. Tetapi dosa ini tidaklah mengeluarkan seseorang dari Islam. Namun, kalau seandainya maksudnya si penyanyi tersebut, dia dari nada, dari alunan lagunya ada unsur-unsur kesyirikan. Ya, dia istighothah kepada pacarnya, istighothah kepada syaitan, istighothah kepada iblis. Dia minta kepada iblis, beribadah kepada iblis dari lantunan lagunya. Kemudian lagu tersebut dilagukan. Kemudian dia sangat kagum dengan isi lagu tersebut, yang berarti maknanya dia ikut serta keridhaan, meyakini dari apa yang diucapkan oleh penyanyi yang mengandung makna kekufuran. Ini bisa membatalkan keislaman. Tapi kalau sebatas apa yang saya sebutkan, tidak ada unsur kekufuran, tapi di situ adalah isinya maksiat, ya maka orang tersebut tidak dikeluarkan dari Islam, dari maksiat yang dilakukan kecuali dia perbuatan kekufuran. Karena kalau mendengar jarang orang selamat, Ustaz ya. Apalagi zaman sekarang, Ustaz. Kafir semua nanti. Ustaz, jazakallahu khair, Ustaz. Terima kasih sudah memberikan tausiah di sore hari ini dan sharing informasi serta wawasan keislaman bagi kita semua para pendengar di mana saja berada, pendengar Radio Al-Kans, pendengar Radio As-Sunnah, pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM serta pemirsa STA TV di mana saja berada. Demikian, terima kasih kepada para pendengar yang sudah menyampaikan pertanyaan di sore hari ini. Insyaallah Ustadz mungkin kita bahas nanti karena kan mau berpindah tahun Ustadz ya. Baik. Biasanya kan banyak juga syubhat dan fitnah yang terjadi Ustadz ya. Mungkin di selanjutnya bisa kita bahas itu Ustadz. Insyaallah Ustadz ya. Barakallahu fikum. Iya. Demikian para pendengar di mana saja berada, selamat mendengarkan program kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.